Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Semoga teman-teman semua, pemirsa semua, subscriber semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dikabulkan apa yang menjadi hajat-hajat teman-teman semua. Sebuah tirakat. Sebuah tirakat itu antara keyakinan satu dengan keyakinan lain itu memiliki cara pandang yang berbeda. Akan tetapi tujuan yang mereka sampaikan adalah sama. Misalnya antara agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Kejawen dan lain sebagainya, itu kadang itu berbeda cara mereka bertirakat. Akan tetapi inti dari tirakat yang mereka jalankan adalah sama. Misalnya di dalam meditasi, itu di dalam Islam itu ada kekusyukan. Misalnya di dalam topo ngerame atau keluar dari hal-hal yang bersifat keramaian, itu di dalam Islam itu ada tafakur, kita menyendiri atau yang lainnya. Ketika di dalam agama-agama yang lain ada doa, di dalam Islam ada zikir, ada sholat, itu tujuannya sebenarnya adalah sama. Lalu apa yang kita lakukan, perlu kita lakukan ketika semuanya sama? Yaitu kita melakukan sesuatu di dalam keyakinan kita. Kita melakukan suatu hal di dalam ketekunan kita. Kenapa suatu hal itu harus dilakukan berulang-ulang? Kenapa nasib itu perlu dirubah? Bukankah kita pernah mendengar bahwa nasib atau garis kehidupan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah? Tapi di sisi yang lain, kita diwajibkan untuk berdoa bahwa nasib seseorang itu tergantung dari apa yang dia doakan, apa yang dia usahakan. Jadi, jangan pernah menyesal ketika teman-teman baru sekarang untuk mendapatkan kesempatan dalam menjalankan laku spiritual. Lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan tekun, lakukan dengan istiqomah. Karena doa yang dilakukan secara istiqomah, doa yang diulang-ulang, doa yang dipanjatkan secara terus-menerus, itu akan menggedor pintu langitnya Allah, menggedor pintu kerezekian, menggedor pintu nasib, menggedor pintu kesuksesan dan lain sebagainya. Semua tergantung hajat yang teman-teman miliki semua. Intinya dalam berdoa adalah fokus dan fokus. Bukankah kita diminta untuk sabar dan sholat? Sabar itu maksudnya apa? Ketika kita diminta untuk sabar, kita itu menahan diri, menahan hawa nafsu kita, menahan rasa keinginan yang menggebu yang ada di dalam diri kita. Dan sholat itu maksudnya adalah lantunan doa, lantunan permintaan yang kita panjatkan secara terus-menerus. Bukankah di dalam sholat itu kita diminta untuk khusyuk? Khusyuk itu artinya fokus, artinya semeleh, artinya ikhlas. Jadi apa kunci dalam bertirakat? Kunci dalam bertirakat adalah kita harus fokus, dilakukan terus-menerus, dilakukan dengan sabar, dilakukan dengan semeleh. Maka suatu saat kita akan menemukan hasil yang di luar dugaan kita. Misal teman-teman ingin berdoa tapi teman-teman tidak bisa mengetahui doa-doa khusus, misalnya rapalan mantra atau doa dalam bahasa Arab atau doa dalam yang lainnya. Itu tidak perlu teman-teman harus berbahasa seperti yang teman-teman lakukan itu. Karena doa sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui biasanya itu lebih mengukuhkan hati kita di dalam kefokusan kita.
Jadi ketika teman-teman harus melakukan, jika mau berdoa seperti ini harus dilakukan dengan amalan A, amalan B, amalan C. Itu tergantung dengan keyakinan teman-teman semua. Jika teman-teman punya guru, yakinilah bahwa apa yang diajarkan guru teman-teman itu adalah baik. Itu adalah sesuai dengan apa yang teman-teman hajatkan. Jangan pernah membantah, jangan pernah berkeyakinan lain jika teman-teman sudah percaya dengan guru teman-teman. Tapi jika teman-teman membandingkan antara guru dengan yang lainnya, guru satu dengan yang lainnya, jangan pernah guru-guru tersebut itu amalannya kita banding-bandingkan di depan mereka. Kalau di belakang oke lah, boleh, dan kita rangkum sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi yang perlu dilakukan dalam bertirakat adalah fokus bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan. Yakinilah itu dulu. Kalau kita sudah meyakini bahwa setiap apa yang kita lantunkan itu akan menghasilkan, secara otomatis kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan segera. Itu adalah rahasianya, teman-teman. Lakukan dengan fokus dan terus-menerus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.